Selamat pagi, perkenalkan saya Agatha Febriola. Pagi ini untuk beberapa menit ke depan saya ingin menjelaskan tentang psikologi komunikator dan pesan. Psikologi komunikator. Aristoteles menyebut karakter komunikator ini sebagai etos. Etos terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik. Pendapat Aristoteles ini diuji secara ilmiah 2300 tahun kemudian oleh Kurt Hoffland dan Walter Weiss 1951. Mereka melakukan eksperimen pertama tentang psikologi komunikator kepada sejumlah besar subjek, disampaikan pesan tentang kemungkinan membangun kapal selam yang digerakkan oleh tenaga atom. Waktu itu, menggunakan energi atom masih merupakan teknologi impian. Konsep psikologi komunikator itu, dalam konsep psikologi komunikator, proses komunikasi akan sukses apabila berhasil menunjukkan source credibility atau menjadi sumber kepercayaan bagi komunikan. Howland dan Weiss menyebut etos sebagai credibility yang terdiri atas dua unsur, yaitu keahlian, expertise, dan dapat dipercaya. Kedua unsur tersebut mutlak harus dimiliki oleh seorang komunikator agar bersifat kredibel. Aristoteles menyebut karakter komunikator sebagai etos. Etos terdiri dari pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik, serta perilaku yang baik. Para cendekiawan modern menyebut etos Aristoteles sebagai yang pertama, etikat baik, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga kecakapan dan kemampuan. Di sini ada dimensi-dimensi etos. Yang pertama itu, etos diartikan sebagai sumber kepercayaan yang ditunjukkan oleh seorang orator atau komunikator. Memang pakar dalam bidangnya, sehingga oleh karena seorang ahli, maka ia dapat dipercaya. Di atas telah kita uraikan bahwa etos atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator terdiri dari kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Ketiga dimensi ini berhubungan dengan jenis pengaruh sosial yang ditimbulkannya. Menurut Herbert C. Hellman 1957, pengaruh komunikasi kita pada orang lain berupa 3 hal. Yang pertama, internalisasi, identifikasi, dan ketundukan. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang internalisasi, identifikasi, dan ketundukan. Yang pertama itu internalisasi. Terjadi bila orang menerima pengaruh karena perilaku yang dianjurkan itu sesuai dengan sistem yang dimilikinya. Kita menerima gagasan, pikiran, atau anjuran orang lain. Karena gagasan, pikiran, atau anjuran orang lain tersebut berguna untuk memecahkan masalah. Penting dalam menunjukkan arah atau dituntut oleh sistem nilai kita. Internalisasi terdiri ketika menerima anjuran orang lain atas dasar rasional. Contohnya itu seperti seorang individu menghentikan karena perintah dokter, karena ingin memelihara kesehatan, atau karena merokok tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Dimensi etos yang paling relevan di sini ialah kredibilitas, keahlian komunikator atau kepercayaan seseorang pada komunikator. Terus yang kedua itu ada identifikasi. Identifikasi itu terjadi bila individu mengambil perilaku yang berasal dari orang atau kelompok diri secara perilaku itu berkaitan dengan hubungan yang mendefinisikan diri secara memuaskan dengan orang lain atau kelompok itu. Hubungan yang mendefinisikan peranannya sesuai dengan peranan orang lain. Contohnya anak berperilaku
mencontoh dari bapaknya. Murid meniru tingkah laku gurunya, atau penggemar bertingkah berperilaku seperti idolanya. Dimensi etos yang ini yang paling relevan adalah atraksi daya tarik komunikasi. Terus yang terakhir itu ada ketundukan. Yaitu ketundukan itu terjadi bila individu menerima pengaruh dari orang lain atau kelompok lain karena ia berharap memperoleh reaksi yang menyenangkan dari orang lain atau kelompok tersebut. Ia ingin mendapatkan ganjaran atau menghindari hukuman dari pihak yang mempengaruhinya. Contohnya itu seperti bawahan yang mengikuti perintah atasannya karena takut dipecat. Petani yang menanam sawahnya karena ancaman pamong desa. Dimensi etos yang ini berkaitan dengan ketundukan ialah kekuasaan. Terus di sini ada kredibilitas. Kredibilitas itu seperangkat persepsi komunikat tentang sifat-sifat komunikator. Dalam definisi ini terkandung dua hal. Yang pertama itu kredibilitas adalah persepsi komunikasi tidak inheran dalam diri komunikator. Yang kedua itu kredibilitas berkenan dengan sifat-sifat komunikator yang selanjutnya akan seseorang tersebut sebagai komponen-komponen kredibilitas. Karena kredibilitas itu masalah persepsi. Kredibilitas berubah bergantung pada perilaku persepsi komunikasi, topik yang dibahas, dan situasi. Hal-hal yang mempengaruhi persepsi komunikasi tentang komunikator sebelum ia berlakukan komunikasi disebut prior ethos. Sumber komunikasi memperoleh prior ethos karena berbagai hal. Seseorang membentuk gambaran tentang diri komunikator dan pengalaman langsung dengan komunikator itu atau dari pengalaman wakilan. Misalnya karena sudah lama bergaul dengan dia dan sudah mengenal integritas kepribadian atau seseorang sudah sering melihat atau mendengarnya dalam media massa. Pada satu kelompok dikatakan bahwa pembicara adalah hakim yang banyak menulis masalah kenakalan remaja, kredibilitas tinggi, dan pada kelompok lain dilukiskan pembicara sebagai pengedar narkotik, kredibilitas rendah. Kita sudah membicarakan kredibilitas sebagai persepsi. Lalu apa saja yang merupakan komponen kredibilitas? Dua komponen kredibilitas yang paling penting adalah keahlian dan kepercayaan. Keahlian adalah kesan yang dibentuk komunikasi tentang kemampuan komunikator dalam hubungan dengan topik yang dibicarakan. Komunikator yang dianggap tinggi pada keahlian dianggap sebagai cerdas, mampu, ahli atau banyak berpengalaman atau berlatih. Kepercayaan adalah kesan komunikasi tentang komunikator yang berkaitan dengan wataknya. Di sini juga ada dinamis. Yang pertama itu ada dinamis. Dinamis itu yaitu komunikator memiliki dinamis bila ia dipandang sebagai bergairah, bersemangat, aktif, tegas, dan berani. Sebaliknya, komunikator yang tidak dinamis dianggap pasif, ragu-ragu, lesu dan lemah. Dinamis umumnya berkenan dengan cara berkomunikasi. Dalam komunikasi, dinamis memperkokoh kesan keahlian dan kepercayaan. Yang kedua itu ada sosiabilitas. Sosiabilitas adalah kesan komunikasi tentang komunikator sebagai orang priang dan senang bergaul. Koorientasi merupakan kesan komunikasi tentang komunikator sebagai orang yang memiliki kelompok yang seseorang senangi yang mewakili nilai-nilai seseorang. Karisma. Yang keempat itu karisma, yaitu digunakan untuk menunjukkan suatu sifat luar biasa yang dimiliki komunikator yang menarik dan mengendalikan komunikasi seperti magnet menarik benda-benda di sekitar orang-orang. Di sini ada atraksi.
Atraksi adalah daya tarik komunikator yang bersumber dari fisik. Seseorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik fisik. Misalnya, komunikator disenangi atau dikagumi yang memungkinkan komunikasi menerima kepuasan. Sally Saiken 1979 menelaah pengaruh kecantikan komunikator terhadap persuasi dengan studi lapangan. Ia mengkritik penelitian laboratorium yang meragukan pengaruh atraksi fisik karena menghasilkan kesimpulan yang beraneka ragam. Penelitian laboratoris terlalu melebih-lebihkan daya tarik fisik dan menjadikan mahasiswa menjadi objek penelitian terpengaruh oleh penelitian untuk menjawab sesuai dengan kehendak peneliti. Seseorang cenderung menyenangi orang yang tampan atau cantik, yang banyak kesamaan dengan individu lain. Atraksi fisik menyebabkan komunikator menarik, dan karena menarik, ia memiliki daya persuasif. Tetapi kita juga tertarik pada seseorang karena adanya beberapa kesamaan antara dia dan kita. Kalau begitu, apakah komunikasi akan lebih mudah menerima pesan komunikator bila ia memang banyak kesamaan di antara keduanya? Everett and Rogers telah meninjau banyak penelitian komunikasi yang membedakan antara kondisi homofili dan heteropili. Pada kondisi pertama, komunikator dan komunikasi merasakan ada kesamaan dalam status sosial, ekonomi, pendidikan, sikap, dan kepercayaan. Pada kondisi kedua, terdapat perbedaan status sosial ekonomi, pendidikan, dan kepercayaan antara komunikasi dan komunikator. Komunikasi akan lebih efektif pada kondisi homofili daripada kondisi heteropili. Karena itulah, komunikator yang ingin mempengaruhi orang lain sebaiknya memulai dengan menegaskan kesamaan antara dirinya dengan komunikasi. Seseorang dapat mempersamakan dirinya dengan komunikasi dengan menegaskan persamaan dalam kepercayaan sikap, maksud, dan nilai-nilai sehubungan dengan suatu persoalan. Nah, di sini masuk ke psikologi pesan. Yaitu seseorang psikolinguistik dari Rockefeller University, George A. Miller pernah menulis, kini ada seperangkat perilaku yang dapat mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain secara perkasa. Teknik pengendalian ini dapat menyebabkan Anda melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Anda tidak dapat melakukan tanpa adanya teknik itu. Teknik itu dapat mengubah pendapat dan keyakinan, dapat digunakan untuk menipu Anda, dapat membuat Anda gembira dan sedih, dapat memasukkan gagasan-gagasan baru dalam kepala Anda, dapat membuat Anda menginginkan sesuatu yang tidak Anda miliki. Anda pun bahkan dapat menggunakannya untuk mengendalikan diri Anda sendiri. Teknik ini adalah alat yang luar biasa perkasanya dan dapat digunakan untuk apa saja. Teknik ini tidak ditemukan oleh psikolog, tidak berasal dari pemberian makhluk halus, tidak juga diperoleh secara parapsikologis atau lewat ilmu klinik. Teknik ini telah dimiliki bahasa. Dengan bahasa yang merupakan kumpulan kata-kata, Anda dapat mengatur perilaku orang lain. Manusia mengucapkan kata-kata dan kalimat dengan cara-cara tertentu. Setiap cara berkata memberikan maksud tersendiri. Cara-cara ini kita sebut paralinguistik, tetapi manusia juga menyampaikan pesan dengan selain dengan bahasa, misalnya dengan isyarat. Ini disebut pesan ekstralinguistik. Pesan paralinguistik dan ekstralinguistik akan kita uraikan dalam satu bagian yang kita sebut pesan nonverbal. Selanjutnya kita akan membicarakan struktur dan pembawaan pesan. Yang pertama itu pesan linguistik. Apakah bahasa itu? Ada dua cara untuk
mendefinisikan bahasa. Yang pertama fungsional dan yang kedua formal. Definisi fungsional yaitu melihat bahasa dari segi fungsinya, sehingga bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua itu definisi formal, menyatakan bahwa sebagai semua kalimat yang terbayangkan yang dapat disebut menurut peraturan tata bahasa. Tata bahasa meliputi 3 unsur, fonologi, sintaksis, dan semantik. Menurut George A. Miller, untuk menggunakan bahasa tertentu, kita harus menguasai 3 tahap pengetahuan bahasa di atas, ditambah 2 tahap lagi. Yang pertama, pada tahap pertama itu kita harus memiliki informasi fonologi tentang bunyi-bunyi dalam bahasa itu. Yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan sintaksis tentang cara pembentukan kalimat. Yang ketiga itu, kita harus mengetahui secara leksikal arti kata atau gabungan kata-kata. Yang keempat, tinggal kita dan dunia yang kita bicarakan. Yang kelima, kita harus mempunyai semacam sistem kepercayaan untuk menilai apa yang kita dengar. Bagaimana kita berbahasa, bahasa dan proses berpikir. Secara singkat, teori ini dapat disimpulkan bahwa pandangan kita tentang dunia dibentuk oleh bahasa dan karena bahasa berbeda, pandangan kita tentang dunia pun berbeda pula. Secara selektif, kita menyaring dan sensori yang masuk seperti yang telah diprogram oleh bahasa yang kita pakai. Dengan begitu, masyarakat menggunakan bahasa yang berbeda, hidup dalam dunia sensori yang berbeda pula. Dalam hubungannya dengan berpikir, konsep-konsep dalam suatu bahasa cenderung menghambat atau mempercepat proses pemikiran tertentu. Ada bahasa yang dengan mudah dapat dipergunakan untuk memikirkan masalah-masalah filsafat, tetapi ada juga bahasa yang sukar dipakai bahkan untuk memecahkan masalah-masalah matematika yang sederhana. Bahasa memungkinkan kita menyandi atau kode peristiwa-peristiwa dan objek-objek dalam bentuk kata-kata. Dengan bahasa kita mengabstraksikan pengalaman kita dan yang lebih penting mengkomunikasikan kepada orang lain. Pemikiran yang tinggi bergantung pada manipulasi lambing, kata Morton Hahn. Dan walaupun lambang-lambang non-linguistik seperti matematika dan seni sudah canggih, lambang-lambang itu sempit. Sebaliknya, bahasa merupakan pemikiran bahasa adalah prasyarat kebudayaan yang tidak dapat tegak tanpa itu dengan sistem lambang lain. Dengan bahasa, kita manusia mengkomunikasikan kebanyakan pemikiran kita kepada orang lain karena menerima satu sama lain hidangan pikiran. Terus kata-kata dan makna. Konsep makna telah menarik perhatian komunikasi, psikologi, sosiologis, antropologis, dan linguistik. Banyak antara makna penjelasan tentang makna terlalu kabur dan spekulatif, kata Gerald Broadbeck menjernihkan pembicaraan dengan membagi makna pada 3 corak. Makna yang pertama adalah makna internansial, yakni makna satu kata. Lambang adalah objek, pikiran, gagasan, konsep yang dirujuk oleh kata tersebut. Dalam uraian Ogden dan Ricard 1946, proses pemberian makna, reference proses, terjadi ketika kita menghubungkan lambang dengan yang ditunjukkan lambang, disebut rujukan atau reference. Satu lambang dapat menunjukkan banyak rujukan. Makna yang kedua menunjukkan arti, significance, suatu istilah sejauh dihubungkan dengan konsep-konsep lain. Visser memberi contoh dengan kata polygoston. Dengan kata polygoston. Kata ini dahulu dipakai untuk menjelaskan proses pembakaran. Beda bernyala karena ada
Polygon kini setelah ditemukan oksigen, polygon tidak berarti lagi. Terus makna yang ketiga adalah makna intensional, yakni makna yang dimaksud oleh seseorang pemakai lambang. Makna ini tidak dapat divalidasi secara empiris atau dicari rujukannya. Kesamaan makna karena kesamaan pengalaman masa lalu atau kesamaan struktur kognitif disebut isomorfisme. Isomorfisme terjadi apabila komunikan berasal dari budaya yang sama, status sosial yang sama, pendidikan yang sama, ideologi yang sama. Pendeknya, mempunyai sejumlah maksimal pengalaman yang sama. Pada kenyataannya tidak ada isoparisme total, selalu tersisa ada makna perorangan. Terus di sini ada teori general semantics. Bahasa adalah alat penyandian, tetapi alat yang tidak begitu baik, kata pengikut general semantics. General semantics tidak menjelaskan proses penyandian, tetapi ia menunjukkan karakteristik bahasa yang mempersulit proses ini. Peletak dasar teori ini adalah Albert Korzybski, pemain pedang, insinyur, spion, pelarian, ahli matematika, psikiater, dan akhirnya ahli bahasa. Korzybski melambangkan asumsi dasar teori general semantics. Bahasa seringkali tidak lengkap mewakili kata-kata, hanya menangkap sebagian saja aspek kenyataan. Berikut ini nasihat Korzybski, 2 bersifat perintah dan 2 larangan. Di sini ada berhati-hati dengan abstraksi. Bahasa menggunakan abstraksi. Abstraksi adalah proses memilih unsur-unsur realitas untuk membedakan dari unsur-unsur yang lain. Kata-kata yang digunakan berada pada tingkat abstraksi yang bermacam-macam. Abstraksi menyebabkan cara-cara penggunaan bahasa yang tidak cermat. 3 buah di antaranya adalah bad level abstracting, undue identification, to value, valuation. Abstraksi kaku terjadi bila kita berhenti pada tingkat abstraksi tertentu, to value, evaluation. Penelitian 2 nilai pemikiran. Kalau begini, ialah kecenderungan menggunakan hanya 2 kata untuk melukiskan keadaan. Yang kedua, berhati-hati dengan dimensi waktu. Bahasa itu statis, sedangkan realitis itu dinamis. Untuk mengatasi ini, general semantics merekomendasikan dating, penanggalan. Jangan mengacaukan kata dengan rujukannya. Hubungan kata dengan rujukannya tidak semena-mena. Kata itu bukan rujukan. Kata hanya mewakili rujukan karena kita sering mengacaukan kata dengan rujukan. Kita juga cenderung menganggap orang lain mempunyai rujukan yang sama untuk kata-kata yang kita ucapkan. Jangan mengacaukan pengalaman dengan kesimpulan. Ketika melihat fakta, kita membuat pernyataan untuk melukiskan fakta itu. Pernyataan itu kita sebut sebagai pengalaman. Kita menarik kesimpulan itu, pernyataan itu kita sebut pengamatan. Kita menarik kesimpulan bisa menghubungkan hal-hal yang diamati dengan sesuatu yang tidak teramati. Dalam pengamatan, kita menghubungkan lambang dengan rujukan. Dalam kesimpulan, kita menggunakan pemikiran pengamatan dapat diuji, diverifikasi, karena itu menggunakan kata-kata abstraksi rendah. Penyimpulan tidak dapat diuji secara empiris karena menggunakan kata-kata berabstraksi tinggi. Terus ada fungsi pesan nonverbal. Betapapun kekurangannya seperti disindir Korzybski dan kawan-kawan, bahasa telah dianggap menyampaikan informasi kepada orang lain. Dalam hubungannya dengan bahasa,
Mengapa pesan nonverbal masih dipergunakan? Apa fungsi pesan nonverbal? Mark L. Knapp menyebutkan 5 fungsi nonverbal. Yang pertama, repetisi mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya, setelah saya menjelaskan penolakan saya menggelengkan kepala berkali-kali. Yang kedua, substitusi menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun Anda berkata, Anda dapat menunjukkan persetujuan dengan mengangguk. Yang ketiga, kontradiksi menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memang hebat. Yang keempat, komplain melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Yang kelima itu, aksentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul mimbar. Del G. Lidhurst, penulis nonverbal communication system, menyebutkan 6 alasan mengapa pesan nonverbal sangat penting. Yang pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Itu yang pertama. Yang kedua, peranan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal. Yang ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi dengan kerancuan. Yang keempat, pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat tidak diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Yang kelima, pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan nonverbal. Yang keenam, pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Klasifikasi pesan nonverbal. Dunchan menyebutkan 6 jenis pesan nonverbal. Yang pertama, kinestik atau gerak tubuh. Yang kedua, paralinguistik atau suara. Yang ketiga, proksemik atau penggunaan ruangan personal dan sosial. Yang keempat, olfaksi atau penciuman. Yang kelima, sensitivitas kulit. Yang keenam, faktor artifaktual seperti pakaian dan kosmetik. Pesan kinestik yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti terdiri dari 3 komponen utama. Pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural. Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Umumnya dengan mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain. Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan dengan cara yang berbeda. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang lain melalui sentuhan. Di sini ada organisasi, struktur, dan imbauan pesan. Organisasi pesan. Aristoteles dalam buku klasik tentang komunikasi, De Arte Rhetorica, menerangkan peranan taksis dalam memperkuat efek pesan persuasif. Yang dimaksud dengan taksis adalah pembagian atau rangkaian penyusunan pesan. Ia menyarankan agar setiap pembicaraan disusun menurut urutan, pengantar, pertanyaan, argumen, dan kesimpulan. Pada tahun 1952, Beckley meninjau kembali berbagai penelitian yang membandingkan efek pesan yang tersusun dengan pesan yang tidak tersusun. Ia menemukan bukti yang nyata menunjukkan bahwa pesan yang diorganisasi dengan baik lebih mudah dimengerti daripada pesan yang tidak tersusun dengan baik. Alan H. Monroe pada tahun 1930-an menyarankan 5
langkah dalam penyusunan pesan. Yang pertama itu attention, perhatian. Yang kedua itu need, kebutuhan. Yang ketiga itu satisfaction, pemuasan. Yang keempat itu visualization, visualisasi. Yang kelima itu action, tindakan. Jadi, bila Anda ingin mempengaruhi orang lain, rebutlah lebih dahulu perhatiannya. Selanjutnya, bangkitkan kebutuhannya. Berikan petunjuk bagaimana cara memuaskan kebutuhan itu. Gambarkan dalam pikirannya keuntungan dan kerugian apa yang akan diperolehnya. Bila ia menerapkan atau tidak menerapkan gagasan Anda, dan akhirnya doronglah dia untuk bertindak. Terus di sini ada struktur pesan. Bayangkan Anda harus menyampaikan informasi di hadapan khalayak yang tidak sepaham dengan Anda. Anda harus menentukan apakah bagian yang penting dari organisasi Anda harus didahulukan atau bagian yang kurang penting. Ataukah kita harus membiarkan hanya argumen-argumen yang menunjang kita saja, atau harus membicarakan yang pro dan kontra sekaligus. Untuk menjawab sekaligus pertanyaan yang pertama, banyak penelitian telah dilakukan di sekitar konsep primasi resensi. Dengan mengutip Cohen menyebutkan kesimpulan penelitian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bila pembicara menyajikan dua sisi persoalan, yaitu pro dan kontra, tidak ada keuntungan untuk berbicara yang pertama, karena sebagai kondisi, waktu, khalayak, tempat, dan sebagainya akan menentukan pembicara yang paling berpengaruh. Terus yang kedua, bila pendengar secara terbuka memihak satu sisi argumen, sisi yang lain tidak akan mungkin mengubah posisi mereka. Sikap non-kompromistis ini mungkin timbul karena kebutuhan untuk mempertahankan harga diri. Mengubah posisi akan membuat orang kelihatan tidak konsisten, mudah dipengaruhi, dan bahkan tidak jujur. Yang ketiga, jika pembicara menyajikan dua sisi persoalan, kita biasanya lebih mudah dipengaruhi oleh sisi yang disajikan lebih dahulu. Jika ada kegiatan di antara penyajian, atau jika kita diperingati oleh pembicara tentang kemungkinan disesatkan orang, maka apa yang dikatakan terakhir akan lebih banyak memberikan efek. Jika pendengar tidak tertarik pada subjek pembicara, kecuali setelah penerima informasi tentang hal itu, mereka akan sukar mengingat dan menerapkan informasi tersebut. Sebaliknya, jika mereka sudah tertarik pada persoalan, mereka akan mengingatnya baik-baik dan menerapkannya. Yang keempat, persoalan sikap sering terjadi jika gagasan yang dikehendaki atau yang diterima disajikan sebelum gagasan yang kurang dikehendaki. Jika pada awal penyajian komunikator menyampaikan gagasan yang menyenangkan kita akan cenderung dan memperhatikan dan menerima pesan-pesan berikutnya. Sebaliknya, jika ia memulai dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita akan menjadi kritis dan cenderung menolak gagasan berikut, betapapun baiknya. Yang kelima, urutan pro dan kontra. Efektif daripada urutan pro dan kontra bila digunakan oleh sumber yang memiliki otoritas dan dihormati oleh khalayak. Yang keenam, argumen yang terakhir didengar akan lebih efektif bila ada jangka waktu cukup lama di antara dua pesan dan pengujian secara terjadi setelah pesan kedua. Imbauan pesan, message appeals. Bila pesan-pesan kita dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain, maka kita harus menyentuh motif yang menggerakkan atau mendorong perilaku komunikasi. Dengan perkataan lain, kita secara psikologis menghimbau khalayak untuk menerima dan melaksanakan gagasan kita. Dalam uraian kita yang terakhir ini, kita akan membicarakan imbauan rasional dan imbauan emosional, imbauan takut, imbauan ganjaran, dan imbauan motivasional.
Imbauan rasional didasarkan pada anggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk rasional yang baru beraksi pada imbauan rasional. Bila imbauan rasional tidak ada, menggunakan imbauan rasional artinya meyakinkan orang lain dengan pendekatan logis atau penyajian bukti-bukti. Imbauan emosional menggunakan persyaratan atau bahasa yang menyentuh emosi komunikasi. Imbauan takut menggunakan pesan yang mencemaskan, mengancam, atau meresahkan. Imbauan ganjaran menggunakan rujukan yang menjanjikan komunikasi, sesuatu yang mereka perlukan, atau yang menjadikan komunikasi sesuai yang mereka perlukan atau yang mereka inginkan. Imbauan motivasional menggunakan imbauan motif yang menyentuh kondisi intern dalam diri manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan semoga presentasi saya ini bermanfaat bagi teman-teman dan juga orang lain.